Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu kita uji validitas soal. Nah, di sini datanya sudah ada. Jadi langkah pertama yaitu kita menghitung R hitung. Adapun rumus R hitung yaitu sama dengan korel kemudian kita blok soal 1, koma, kemudian blok total, kemudian tekan F4 untuk mengunci rumus, balas kurung, enter. Nah, di sini R hitung soal 1 sudah terlihat, kemudian kita tarik kursornya ke samping untuk melihat R hitung soal 2 sampai soal 10. Nah, R hitung soal 1 sampai soal 10 sudah ada. Selanjutnya yaitu kita menghitung R tabel. Cara menghitung R tabel yaitu kita mencari di Google atau website lainnya, yaitu di sini ada kolom di samping bisa kita lihat, dan R tabelnya yaitu 0,6319. Kemudian kita tarik kursornya sampai soal 10 untuk melihat R tabelnya. Setelah itu kita mencari status soal, valid atau tidak valid. Tekan ini, kemudian sama dengan if, kita bold R hitung, kemudian bold R tabel, kemudian ketik valid, koma, ketik tidak valid. Kemudian kita enter. Nah, ternyata hasil soal 10 termasuk dalam kategori tidak valid. Jadi, jumlah soal valid ada 9 dan jumlah soal tidak valid ada 1 nomor. Langkah kedua yaitu kita uji reliabilitas. Yang pertama, kita harus mencari varian total terlebih dahulu. Caranya kita ketik sama dengan var kemudian kita blok total, balas kurung, enter. Selanjutnya yaitu kita mencari varian butir. Rumusnya sama seperti tadi, yaitu sama dengan var kita blok soal 1, kemudian kita balas kurung, enter. Kita tarik kursornya ke samping. Setelah itu, di sini dibutuhkan juga nilai jumlah skor varian tiap-tiap butir. Kita klik sum, kemudian enter. Selanjutnya yaitu kita mencari nilai Cronbach's alpha, yaitu rumusnya yang ini. Kita ketik sama dengan, kemudian buka kurung, N-nya yaitu jumlah item pertanyaan yang diuji, yaitu ada 10. Kemudian dibagi, buka kurung, 10 dikurang 1, balas kurung, kemudian
dikali buka kurung 2 kali. Di sini 1, jadi kita ketik 1 dikurang buka kurung lagi. Kemudian ini jumlah skor varian tiap-tiap item, yaitu kita klik jumlah varian butir. Kemudian dibagi jumlah varian total. Kemudian kita balas kurung 4 kali. Kemudian kita enter. Nah, nilai Cronbach alpha sudah terlihat. Selanjutnya yaitu kita isi bagian standar. Di sini jika nilai Cronbach alpha lebih besar 0,60 maka reliable. Jika nilai Cronbach alpha lebih kecil 0,60 maka tidak reliable. Kita ketik 0,60. Jadi keterangannya yaitu reliable karena nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,60. Langkah ketiga, kita menguji tingkat kesukaran. Di sini ada tingkat interpretasi kesukarannya, di mana sukar yaitu nilainya 0,00 sampai 0,30, sedang 0,31 sampai 0,70, mudah 0,71 sampai 1,00. Nah, untuk rumusnya di sini yaitu jumlah skor siswa tiap soal per jumlah siswa. Nah, langkah pertama uji kesukaran yaitu kita akan menghitung jumlah benar. Kita menggunakan rumus sum, yaitu kita klik sum buka kurung, kemudian kita blok soal 1. Balas kurung, enter. Nah, di sini jumlah benar pada soal 1 sudah ada. Untuk mengetahui jumlah benar soal 2, kita arahkan kursornya ke samping sampai soal 10. Nah, setelah itu kita mencari jumlah siswa. Nah, di sini sudah pasti jumlah siswanya 10. Jadi, langsung kita ketik angka 10. Setelah itu, kita akan menghitung indeks kesukaran. Untuk indeks kesukarannya rumusnya seperti tadi, yaitu jumlah skor siswa tiap soal per jumlah siswa. Kita ketik sama dengan klik jumlah benar, kemudian klik tanda bagi, kemudian klik jumlah siswa, lalu kita kunci dengan menekan F4, lalu kita enter, kemudian klik kursornya ke samping sampai pada soal 10 agar kita ketahui indeks kesukaran soal 2 sampai soal 10. Nah, di sini sudah ada. Kemudian kita isi keterangan. Di sini 0,7 termasuk kategori sukar. Kita ketik sukar. Kita lihat pada interpretasi tingkat kesukarannya. Kita ketik sukar. Lalu di sini nilainya 0,8, 0,6, 0,6, 0,7 sampai seterusnya. Itu termasuk dalam kategori sukar.
Kemudian kita tarik kursornya ke samping sampai soal 10. Berarti dari 10 soal termasuk kategori sukar semua, jadi soalnya kurang bagus karena seharusnya ada dalam kategori sedang dan ada dalam kategori mudah. Langkah keempat yaitu kita menghitung daya pembeda soal, di mana daya pembeda soal di sini ada kriteria daya pembeda 0,40 atau lebih, yaitu nilainya sangat baik, 0,30 sampai 0,39 yaitu nilainya baik, 0,20 sampai 0,29 cukup baik, 0,19 ke bawah kurang baik. Nah, rumusnya seperti ini, ada rata-rata kelompok atas dikurangi rata-rata kelompok bawah per skor maksimum. Langkah pertama, uji daya pembeda, yaitu kita kategorikan terlebih dahulu mana kelompok atas dan mana kelompok bawah. Sebelum itu kita urutkan terlebih dahulu, kita bold semuanya. Kemudian kita klik sort, kita pilih sort and filter. Kemudian klik filter. Nah, di sini pada total kita klik. Kemudian kita klik sort length to smallest. Nah, di sini sudah terurut dari kelompok terbesar ke kelompok terkecil. Untuk menghilangkan tandanya, kita klik kembali sort and filter. Kemudian kita klik filter. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita akan mencari rata-rata atasnya. Untuk mencari rata-rata atasnya, kita menggunakan rumus. Kita klik bagian sini, kemudian kita klik average. Kemudian kita bold soal 1 bagian kelompok atas. Setelah itu kita enter. Nah, rata-rata atas soal 1 sudah ada. Untuk mengetahui rata-rata atas soal 2 sampai 10, kita hanya menarik kursornya ke samping. Nah, di sini sudah terlihat rata-rata atas soal 1 sampai soal 10. Lalu setelah itu kita mencari rata-rata bawah, rumusnya yaitu sama seperti tadi. Kita klik di sini, kemudian average. Kemudian kita bold soal 1 pada kelompok bawah. Kemudian kita enter. Nah, di sini rata-rata bawah soal 1 sudah terlihat. Kita tinggal tarik kursornya ke samping. Nah, di sini rata-rata bawah soal 1 sampai soal 10 sudah ada. Setelah itu kita akan menghitung daya pembeda, rumusnya yang ini, rata-rata kelompok atas dikurangi rata-rata kelompok bawah per skor maksimum. Kita ketik rumusnya sama dengan buka kurung, kemudian klik rata-rata atas, kita klik kurang, kemudian klik rata-rata bawah, balas kurung, kemudian per maksimum. Nah, di sini kita menggunakan pilihan ganda, maka maksimum skornya yaitu 1. Kemudian kita enter. Nah, di sini nilai daya pembeda sudah terlihat pada soal 1, kemudian kita tarik kursornya. Nah, nilai daya pembeda soal 1 sampai soal 10 sudah ada. Selanjutnya yaitu kita mengisi keterangan dengan mengisi secara manual. Kita melihat keterangannya di sini, kriteria daya pembeda 0,6 termasuk kurang baik.
0,4, 0,8 sampai di sini, sampai 0 termasuk kurang baik. Jadi pada soal 1 sampai soal 10 soalnya yaitu kurang baik. Baik, itulah cara uji daya pembeda soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.